Oke, Sob. Ah, lagi beredar ada seorang menteri yang bilang sebaiknya boikot-boikot produk yang terafiliasi Israel itu nggak perlu dilakuin karena itu merusak perekonomian di Indonesia. Ya karena eh, ya produk-produk mereka, brand-brand mereka ternyata sudah mengakar cukup kuat di Indonesia, sehingga kalau kita boikot, maka saudara-saudara kita yang sedang bekerja di sana eh, bisa jadi eh, tidak memiliki kemampuan atau jadi susah gitu secara ekonominya. Ya, ini pernyataan bodoh sih. Kenapa bodoh? Oke, saya nggak bilang kita harus miskinkan saudara-saudara kita yang di sana. Eh, Kenapa saya bilang pernyataan bodoh? Karena pernyataan ini pernyataan itu dikeluarkan berbarengan sama program MBG. Jadi ini bodoh sekali. Oke, kenapa saya bilang bodoh? MBG itu 333 triliun tahun ini aja. Tahun 2026. Kalau kita bagi sama keluarga miskin yang ada di Indonesia, seluruh keluarga miskin ya, kita mau sama keluarga miskin, itu dapat sekitar 67 juta per tahun satu keluarga. Berarti sebulannya mereka dapat sekitar 5 jutaan. Itu udah di atas UMR, gitu kan? Jadi kalau tidak aja program MBG, langsung disuntik aja tuh, itu dapat, semuanya dapat. Dan ketika itu dapat suntikan itu, kira-kira gizinya dapat nggak anak-anaknya? Nggak dapat dong. Kan tinggal dibikin pengawasan laporannya. Ini kan keluarganya udah disensus. Ya kalau dilihat anaknya bermasalah gizinya, ya bapaknya diadili gitu. Udah dititipin duit untuk merawat anak-anaknya tapi nggak dikasih. Dan kalau udah ada duit segitu per keluarga, emang ekonomi nggak jalan? Ekonomi nggak jalan. Jadi ini adalah uh, pernyataan yang menurut saya salah alamat. Jadi bikin masalah sendiri, pengennya diselesaikannya sama kita kita. Bahkan sekarang kalau kita boykot bukan itu urusannya. Ngapain juga kita dukung? Bukalah merek yang lain. Jangan terus bergantung sama merek itu. Ya nggak segampang itu ya. Siapa yang bilang gampang? Ini kan konsekuensi. Konsekuensi memiliki nilai moral. Lo kalau lo kalau Anda lebih bermasalah untuk mengeluarkan uang sekian ratus juta untuk membangun brand baru daripada uang sekian ratus juta itu mengalir untuk ngebomin anak-anak kecil, berarti kan Anda tidak pantas dukung. Itu aja. Iya sih, kelihatannya receh-receh aja, cuma 50 ribu, 50 ribu, 100 ribu, tapi itu kan nanti ngalir franchise-nya. Terusnya itu dipakai pajak di Amerika, pajaknya dipakai buat ngebom. Kalau Anda tidak lebih masalah untuk melepaskan itu daripada mengirim uangnya untuk ngebom, ya untuk apa brand-brand itu disupport? Terus jangan lupa nih, Menteri Satu punya sejarah cukup panjang dialog sama, bahasanya sih dialog, tapi hubungannya sama Israel ya cukup akur lah. Dan dia kelihatannya sangat mengedepankan dialog. Jadi selama ini selalu mengedepankan dialog. Well, ini nggak make sense. Kenapa nggak make sense? Karena dialog itu baru bisa tercipta dalam kondisi yang stabil. Kondisi yang sama-sama oke. Sama-sama saling jaga, saling hormat. Nggak bisa kita dialog dalam kondisi salah satunya lemah. Apalagi yang kuatnya ini yang kurang ajarnya itu gitu. Yang penjahatnya nggak bisa dialog kayak gitu. Nggak bisa kita bilang kita kedepankan dialog sementara keluarga kita lagi dibunuhin.
bang, anakmu mati. Bentar, tenang, kita kedepankan dialog. Itu mati satu lagi. Tenang, kita harus dialog. Itu istri lu mati. Tenang, 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 saudara-saudara, kita akan dialog. Ini kita sedang coba untuk dialog. Dialognya belum sampai, saya sedang coba hubungi itu si pembunuhnya supaya kita biar bisa dialog. Bang, itu itu saudara lu mati juga. Ya, ya, tenang, saya usaha. Jangan jangan halangi semuanya. Jangan hentikan support kalian. Tetaplah belanja di tokonya si pembunuh ini supaya dia tetap punya uang. Jangan kita apa boykot. Nanti dia nggak mau dialog sama saya. Ya, tapi kalau kita belanja di situ nanti uangnya dipakai buat bunuh-bunuhin keluarga lo. Ya, tapi kan nanti dia jadi nggak mau dialog sama kita. That's stupid. Bego kan? Nggak bisa dialog kayak gitu. Kalau sama-sama kuat, sama-sama aman, silakan dialog. Mantep gitu loh. Kalau ini keluarganya lagi dibunuhin, ntar dulu kita dialog. Yaudah kita boikot dulu deh biar dia nggak punya banyak duit buat makin banyak ngebunuh orang. Jangan di stopin, biarin aja. Yang penting nanti kalau di boikot dia nggak mau dialog sama kita. Itu bodoh, bodoh bang. Itu tuh kayak orang pinter, cerdas, tapi nggak paham konteks, nggak paham situasi, nggak bisa. Apalagi dia pegang posisi pimpinan, nggak bisa. Jadi gimana, boykot nggak? Boykot aja terus. Ntar banyak yang miskin. Kita nggak boykot pun tetap miskin. Emangnya dipikir dengan program MBG yang akhirnya monopoli sekian banyak pasokan makanan, bikin harga-harga makin mahal, orang makin struggling, yang miskin emang nggak bakal makin miskin. Salah kita yang boykot? Bukan. Salah yang punya kebijakan. Suruh tanggung jawab dia. Jangan apa-apa disalahinnya rakyat. Giliran yang enak-enaknya kayaknya diwakilin. Akses mudah ke fasilitas umum diwakilin. Bisa belanja-belanja, jalan-jalan diwakilin. Giliran masalahnya nggak mau wakilin. Yang gitu ya.